Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, para rekan dan rekanita, pimpinan Ranting Ibnu IPPNU Gedung Cangkring Pejarakan. Di sini kita berbincang mengenai tema kita pada kali ini, memaknai Merdeka Belajar di masa pandemi. Saya sendiri sebagai moderator Salsa Trisna Miyarsa, dan di sini ada rekan Ardi sebagai alumni SMK 2 Wali Songo, dan di sebelahnya ada rekan Azid sebagai alumni SMK N3 Buduran, dan di sebelah sana ada rekan Hanafi sebagai alumni MAN 4 Jombang. Langsung saja mengenai tema kita pada kali ini. Menurut rekan-rekan di sini, bagaimana sih definisi Merdeka Belajar itu sendiri? Langsung saja bisa disampaikan pada narasumber kita pada kali ini, rekan Hanafi, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau kita lihat ke latar belakang ya, Merdeka Belajar ini lokasi dari Mendikbudristek kita, yaitu Nadiem Makarim, dan diluncurkan pada 3 Juli 2020. Jadi Merdeka Belajar ini bagaimana kebijakan yang membebaskan birokrasi dalam pendidikan kita untuk membebaskan siswa belajar yang semau mereka. Dan dalam kebijakannya itu mempunyai 8 program, yaitu mulai dari magang merdeka, asistensi pengajaran, lalu proyek independen, lalu penelitian, proyek kemanusiaan, wirausaha, membangun desa, dan pertukaran pelajar dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah kita merdeka itu karena mereka yang mau belajar, karena yang terpelajar. Waktu itu kalau saya bercerita itu waktu itu tahun 1800, ketika pribumi asli Indonesia itu masih belum mendapatkan akses ke pendidikan yang layak. Tidak ada pergerakan sama sekali kan. 350 tahun kita dijajah dengan senangnya. Dan ketika Belanda menerapkan politik etis memberikan akses pendidikan ke pribumi, walaupun itu mungkin hanya keturunan bupati dan sebagainya, hanya muncullah pergerakan-pergerakan organisasi nasional seperti Sumpah Pemuda, Sarekat Islam dan sebagainya. Dan Bung Hatta sebagai proklamator kita studi ke Eropa dan kemudian memunculkan Perhimpunan Indonesia. Bung Karno juga menjadi sarjana arsitek di ITB. Dan karena mereka itu mau belajar gitu, walaupun itu sejauh dan sesulit apapun, untuk mengusahakan bangsa ini untuk merdeka. Dan dalam implementasinya, kembali lagi ke konteks sekarang ya, karena birokrasi tadi dijabut, jadi ada 7 program yang dicanangkan daripada kampus Merdeka, program Merdeka Belajar ini, yaitu yang pertama ada pertukaran pelajar, ada magang, ada asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, wirausaha, proyek independen, dan membangun desa. Jadi siswa zaman sekarang itu diberi kebebasan untuk menerapkan ilmunya atau ke salah satu tujuan tadi untuk diterapkan ke bagi negara atau bagi masyarakat. Baik, itu penjelasan dari rekan Hanafi. Langsung saja rekan Azid bisa memberi penjelasan sendiri atau bisa menanggapi penjelasan dari rekan Hanafi. Langsung saja rekan Azid. Baik, terima kasih moderator karena diberikan kesempatan waktunya untuk berbicara. Melanjutkan sedikit dari rekan Hanafi tentang Merdeka Belajar sendiri. Merdeka Belajar sendiri ini tercipta dan timbul dari revolusi era industri 4.0 atau 4.0. Merdeka Belajar sendiri ini memiliki 2 aspek yang mendasar, yaitu aspek literasi dan 2 adalah karakter, dan dapat menunjang revolusi era industri 4.0, di mana literasi itu sendiri dapat menunjang siswa dalam literasi di berbagai bidang, literasi teknologi, literasi digital, dan literasi lainnya. Adapun literasi yang secara tradisional seperti membaca, menghitung, dan lain sebagainya. Yang kedua, aspek kedua adalah ada karakter. Karakter sendiri ini meliputi tentang berbagai hal. Ada religius, disiplinan, akhlak, kesopanan, dan lain-lain yang tercantum dalam moral.
Jadi itu yang dibutuhkan untuk era Merdeka Belajar di kondisi industri 4.0. Untuk Merdeka Belajar sendiri, kebetulan saya sendiri sudah di semester 3 di salah satu kampus di Jember, dan saat ini sedang mengalami salah satu program dari Merdeka Belajar yang diprogramkan dari jurusan saya. Dari universitas saya itu menyarankan di berbagai fakultas-fakultas itu untuk menjalankan beberapa program Merdeka Belajar. Jadi ada beberapa programnya itu, antara lain kalau di semester saya sekarang ini ada pertukaran pelajar dengan cara nanti setiap mata kuliahnya diekvivalensi atau diperhitungkan kesamaannya dalam SKS gitu. Jadi kalau pertukaran pelajar di era saya itu seperti itu di semester saya. Kalau di semester atasnya di kakak tingkat saya ada yang namanya magang ke proyek itu, ke ke perusahaan-perusahaan, sama ada yang namanya mengabdi mengajar sama mengabdi pada desa. Itu selama 1 semester. Itu pilihan dari mahasiswanya sendiri, mau atau tidak. Kalau tidak mau, tinggal menyesuaikan SKS atau kurikulum yang disediakan dari fakultas. Jadi kalau program Merdeka Belajar sendiri ini, kita itu bisa enaknya itu kita bisa mendaftarkan program ke luar atau ke perusahaan atau ke desa. Nanti itu kegiatan-kegiatan kita akan diekivalensi kepada kurikulum yang dibuat oleh fakultas atau universitas kita gitu. Jadi itu enaknya. Jadi kita bisa menerapkan apa yang kita dapat dan kita bisa mengambil apa yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Itu dari Merdeka Belajar sendiri. Itu Mbak. Sudah. Ya. Terima kasih penjelasan dari rekan Asid dan rekan Hanafi yang sudah menjelaskan definisi Merdeka Belajar itu sendiri. Nah, tadi kita mengutip dari penjelasan rekan Asid yang membahas tentang ranah mahasiswa atau ranah universitas mengenai penerapan Merdeka Belajar itu sendiri seperti apa. Coba kita melangkah keluar dan melihat pada ranah siswa yang masih sekolah TK, SD, SMP, atau SMA itu sendiri yang sedang melaksanakan program pembelajaran secara daring. Nah, di sini saya ingin tahu pendapat para narasumber kita pada kali ini mengenai pembelajaran daring itu sendiri yang seperti apa sih? Bisa dijelaskan langsung oleh rekan Ardi. Terima kasih waktunya. Mungkin dari pelaksanaan daring ini perlu kita sadari bahwa saat ini kita melalui pada masa pandemi Corona COVID-19. Apalagi saat ini kita sudah melewati dimulai dari PSBB dan sampai yang sekarang lagi viral ya, yaitu adalah PPKM. Nah, itu. Jadi mau tidak mau kita harus menyiapkan diri untuk pelajar agar bisa semaksimal mungkin dalam masa pembelajaran gitu. Nah, dari sisi orang tua sendiri ini saya mengkategorikan ada 3 tipe dari orang tua yang di dalam masa pembelajaran ini mengkhawatirkan pada anaknya jika yang pertama yaitu tipe yang pertama yaitu sebagian orang tua menginginkan sekolah offline karena mereka para orang tua itu tidak memiliki waktu yang sangat banyak untuk pembelajaran si anaknya sendiri. Gitu, kekhawatiran orang tua yang tipe pertama. Yang tipe yang kedua, banyak orang tua yang khawatir anaknya pergi ke sekolah karena mungkin dari pihak sekolah sendiri itu tidak memiliki jaminan kesehatan yang valid, yang belum protokol kesehatan gitu. Nah, itu menjadi kekhawatiran para orang tua. Dan yang ketiga, tipe yang kedua ini yang agak sulit ya. Orang tua itu ada yang sudah sembarang gitu. Pokoknya anak saya sekolah nggak gitu. Sakarepmu sekolah, pokok sekolah loh. Itu ijazah. Pokok oleh ijazah. Nah, nonton itu dari ketiga keinginan orang tua tadi ya, ini diolah oleh tenaga pengajar ya. Ini dijadikan
sebuah inovasi, yaitu pembelajaran secara daring atau online, mencakup dari semua keinginan-keinginan orang tua tersebut. Nah ini namun ya, ada namunnya. Namun realitanya dalam pembelajaran daring, banyak orang tua yang tidak mengetahui apa itu sejatinya pelajaran apa itu daring tersebut gitu. Jadi para orang tua itu banyak yang menganggap seolah-olah daring ini cuma mengasih tugas pada anaknya, cuma dikasih PR lalu digarap langsung dikumpulkan gitu. Kebanyakan para orang tua yang seperti itu. Terus juga banyak juga para orang tua yang tidak memperdulikan si anaknya tersebut. Anaknya minta uang, Bu, Pak, minta uang buat WiFi ya, buat mengerjakan tugas. Akan tetapi anak tersebut pergi ke warung kopi, tidak mengerjakan tugas, malah main game gitu loh. Ini yang sangat miris sekali gitu. Jadi menurut saya banyak para orang tua ini yang masih belum bisa menggunakan HP dan juga tidak bisa mengawasi anak didiknya gitu. Jadi begitu rekan kita. Jadi melihat dari penjelasan rekan Ardi, kurangnya kesadaran antara orang tua dengan anak, orang tua yang kurangnya ilmu teknologi dan anak yang salah menggunakan teknologi, gitu ya. Nah, di sini ada rekan Aziz yang bisa menanggapi atau memberikan tambahan penjelasan tentang realita pelaksanaan pembelajaran daring ini sendiri. Silakan rekan Aziz. Baik, terima kasih atas waktunya menjelaskan realita dari pembelajaran daring ini. Tadi sudah rekan Ardi menjelaskan tentang bagaimana kondisi orang tua, bagaimana sejatinya anaknya itu melakukan daring atau tidak, yang sudah diberikan uang dari orang tuanya melakukan kegiatan pembelajaran atau tidak. Jadi menurut saya tambahkan sedikit, realitanya sekarang itu memang seperti itu. Kita ini masih kurang dari segi karakter kita, bukan karakter dari orang tuanya saja, karakter dari anaknya juga masih kurang. Jadi dua aspek tersebut memang masih kurang, yang seperti kita lihat pada kondisi saat ini, apalagi kondisi daring dan di saat PPKM pada kegiatan minggu kali ini. Jadi realitanya memang seperti itu. Namun kalau kita lihat, saya lihat dari sisi SMA sama SMK ya. Jadi kalau di SMA sendiri memang mereka sudah mengetahui tentang pentingnya sekolah itu dari mana, tapi mereka belum tentu mengerti bagaimana pentingnya kualitas pembelajaran. Mereka hanya melihat tentang kuantitas yang mereka dapatkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu kalau saya lihat dari sisi SMA. Mungkin rekan yang lainnya bisa menanggapi atau bagaimana, tidak apa-apa. Kalau saya sendiri dari lulusan SMK, menurut saya di SMK sendiri itu sama. Mereka kalau teori itu belum tentu memperhatikan dengan seksama. Tapi namun kalau di waktu kejuruan atau waktu praktek, mereka sangat serius gitu. Karena di sekolah saya, buat contoh saja, bukan saya membanggakan atau bagaimana, kalau sekolah saya sendiri waktu PPKM itu waktunya praktek ya datang ke sekolah, jadi diharuskan datang ke sekolah gitu. Untuk tidak menutup kemungkinan sekolah lain juga sama, bukan sekolah saya saja. Yang saya tahu di sekolah saya saja itu seperti itu. Tapi kita lihat lagi, teori juga penting, tidak hanya praktek. Karena apa? Kalau praktek aja tidak punya teori, nanti juga salah kaprah. Kalau teori saja tidak ada praktek di SMK juga kurang baik. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Memang sudah ranahnya SMK ya rekan Aziz ya, yang sudah harus terjun langsung ke lapangan, jadi lebih mengutamakan praktek sepertinya. Nah, di sini saya mau tahu model pembelajaran yang bisa menanggulangi tentang keresahan masyarakat yang saat ini terjadi, terutama pada bidang pendidikan, yang bisa dikatakan kelemahan-kelemahan pembelajaran daring yang tadi ya. Nah, di sini apakah narasumber kita pada kali ini punya cara lain untuk menanggulangi kelemahan tersebut? Rekan Hanafi bisa disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Melihat kondisi saat ini memang
saya teringat suatu cerita di Ta'lim Ta'alim. Ketika itu waktu kerajaan Abbasiyah kalau nggak salah. Waktu itu ada kericuan politik hingga sampai berdampak ke pendidikan, sekolah tutup sampai banyak kericuan dan lain sebagainya. Kita samakan saja dengan pandemi COVID ini, sekolah tidak bisa dengan alternatif atau daring. Nah, saat itu belum ada teknologi, belum ada apa-apa. Untuk mengasah ilmu pada waktu itu menggunakan teknik diskusi atau musyawarah. Dan ada suatu cerita ketika ada tiga orang ini mereka melakukan diskusi secara rutin hingga sampai 3 tahun, karena kondisi politik saat itu mungkin sedang bergejolak sampai lama, hingga akhirnya mereka untuk mengasah ilmu mereka dengan menggunakan diskusi tadi sampai 3 tahun. Dan setelah beberapa tahun kemudian, ketiga mereka ini langsung menjadi orang ulama terkenal pada waktu itu. Berkaca pada saat ini, kita sudah diuntungkan dengan adanya teknologi, dengan adanya daring dan lain sebagainya, terus dengan adanya kelas online dari mungkin beberapa platform pendidikan sudah membuka kelasnya secara online. Nah, namun itu saja belum cukup, harus ada role model. Role model itu seperti orang yang jadi contoh. Kalau misalnya di kelas kan itu ada namanya guru, namanya guru, panutan menjadi siswa, panutan dari siswa. Nah, ketika kita dalam luar lingkup di rumah, harus orang tua harus menjadi role model bagi anaknya. Nah, kita lihat realitanya saat ini, orang tua mungkin terlalu bekerja keras untuk anaknya, hingga bekerja keras untuk membiayai pendidikan anaknya. Tapi mereka lupa bahwa uang itu bukan hanya sekedar materi untuk membahagiakan anak-anaknya, tapi harus ada kasih sayang, panduan. Nah, bagaimana orang tua berperan serta dalam role model ini? Kembali lagi ke metode diskusi tadi. Jadi orang tua itu enggak cuman realitanya begini kan. Orang tua seperti yang dikatakan rekan Ardi, orang tua itu cuma sampai dibelani utang-utang, sampai demi nukon HP anaknya, ketika sudah dipakai akhirnya disalahgunakan. Jadi pendidikan karakter itu perlu memang. Soalnya ketika tidak ada pendidikan karakter dan tidak ada pendampingan dari orang tua, ketika anak sekarang mungkin seumuran MITK sudah memegang gadget dan melihat teman-temannya mungkin bermain game, akhirnya mereka terpengaruh ikut main game. Dan ketika mereka melihat sosial media dengan begitu banyaknya informasi dan konten-konten seperti itu, mereka ketika orang tua juga sudah tidak mendampingi dan lost control, mereka akan mencontoh role model apa yang dilihat dari konten-konten yang dilihatnya. Singkat kata, berandamu mencerminkan kepribadianmu. Jadi harus ada pendampingan dan menerapkan metode diskusi, bukan sekedar melimpahkan tugas ke orang tuanya yang mengerjakan. Itu sama saja pembodohan itu menurut saya. Jadi harus ada pendampingan, bagaimana memancing anak-anaknya untuk belajar dengan didampingi, bukan serta-merta menyerahkan tugas. Itu. Langsung saja kita ke rekan Azid, bisa menanggapi atau menambahkan. Baik, untuk modul pembelajaran sendiri memang perlu diskusi, itu perlu. Dari kitab Ta'lim Ta'alim itu kitab yang sangat baik. Diskusi itu perlu. Jadi kalau kita belajar sendiri ada pendampingan, berarti kalau kata Ustadz saya itu belajarnya itu sama setan gitu. Jadi itu diskusi, juga karakter juga penting. Gimana kalau kita cuma belajar ilmu yang kita pelajari tapi kita tidak belajar tentang pendidikan karakter, apa yang kita alami gitu ya. Gimana kita ngalami ke anak-anak kita cuma belajar teori tapi tidak punya karakter gitu. Dia pintar secara teknologi tapi karakternya tidak ada gitu. Itu yang kita kebanyakan kita alami saat ini, anak-anak saat ini mengalami, keluarga-keluarga saat ini alami, itu seperti itu. Jadi role model itu tadi kata rekan anakku juga perlu. Jadi untuk
model pembelajaran selanjutnya ada model secara bimbingan ya, atau secara les. Les ini ada dua, les secara online, ada les secara offline. Les secara online sendiri ini ada di platform-platform yang sudah menerbitkan ya Mas ya. Ada seperti Zenius, ada seperti Ruang Guru ya, terus apa lagi? Pahamify dan sebagainya ya. Nah itu juga termasuk model bimbingan belajar. Gimana di platform-platform tersebut, ini bukan endorse ya, di platform-platform tersebut itu anak-anak kita dibimbing secara virtual dan bisa menanyakan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Gitu. Kalau model pembelajaran bimbingan secara offline, berarti harus ada role model untuk membimbing mereka ya kan? Ada salah satu orang yang kita pilih atau orang tua pilih untuk membimbing anak-anak kita, gimana agar mereka bisa belajar secara baik dan benar, dan tidak lupa untuk memberikan mereka asupan karakter agar mereka tidak salah dalam bertanya, menjawab, cara berkomunikasi dengan baik. Jadi kita itu perlu mencontoh salah satu orang itu untuk apa? Jadi biar kita berkarakter lagi dan bisa ilmunya itu bisa seimbang, bukan hanya ilmu teori tetapi ilmunya di akhlak juga gitu. Jadi pada intinya penjelasan dari rekan Aziz dan rekan Hanafi ini tadi membahas tentang role model sebagai pembimbing dan pentingnya pendidikan karakter pada anak ya. Juga platform juga. Oh iya. Terus di sini ada rekan Ardi yang bisa menanggapi atau menambahkan juga mengenai model pembelajaran. Langsung saja ini. Iya. Untuk dari saya sendiri sih, untuk sistem pengajaran ya, pembelajaran atau pendidikan ya khususnya, untuk pendidikan itu ada 3 macam, yaitu pendidikan formal, non formal dan informal juga. Yang untuk formal ini bisa dikatakan untuk di sekolah, MI, SD, terus SMP, SMA, SMK, dan kuliah-kuliah. Terus ini yang pendidikan informal, ya informal ini pendidikan yang dipengaruhi oleh di rumah. Maksudnya dalam konteks pendidikan di dalam di lingkungan rumah. Jadi semua ini menjadi guru, panutan semuanya. Bukan hanya satu orang saja yang menjadi panutan. Nah, yang non formal ini biasanya seperti pendidikan bakat dan minat. Bisa dikatakan kita mengikuti ekstra, mengikuti organisasi, bisa membuat bakat-bakat kita menjadi tergugah untuk menunjukkan bakat yang terpendam gitu. Jadi untuk model pembelajaran itu dari saya mungkin ada 3 tadi. Terus untuk solusi pendekatan ya, solusi pembelajaran yang efektif di ranah pendidikan formal yang sekarang dialami dalam masa PSBB atau PPKM. Untuk pendidikan yang bersifat daring ini perlu yang adanya pendekatan. Pendekatan itu ada 3 elemen. Yang pertama elemen pelajar dan pengajar, dan khususnya pada orang tua juga. Jadi saling menguntungkan dan saling mengingatkan kembali jika si pelajar atau siswa tersebut tidak mengerjakan tugas atau kurang ranahnya melenceng dari pembelajaran gitu. Terus ada juga model pembelajaran lain yang bisa diterapkan oleh si pengajar ya, khususnya pada guru. Yang pertama itu jangan sampai membuat hilangnya rasa keterikatan antara siswa terhadap guru. Jadi kalau ada terputusnya keterikatan, nanti tidak ada rasa kepercayaan. Aku dikasih tugas, aku tidak percaya wis. Nah gitu. Jadi jangan sampai hilang rasa keterikatan antara siswa dan juga guru itu. Jangan sampai murid-murid itu dikasih tugas malah guru iku ae, malah wong iku ae ngoten. Jadi jangan sampai. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua yaitu belajar dengan bermain, khususnya di ranah MI atau SD yang TK. Nah, seperti itu. Jadi kalau ketika kita dikasih pelajaran yang sangat-sangat banyak dan tidak diterangkan secara langsung, itu saya rasa membuat sangat jenuh pikiran. Nah, ketika siswa dikasih pembelajaran yang sangat banyak yang menjadikan siswa itu jenuh, nah ini perlunya
yang perlu adanya sebuah apa ya, inovasi yang membuat anak itu, siswa khususnya itu tidak menjadi terlalu stres lah, harapnya stres gitu. Nah ini perlunya yaitu belajar dengan bermain. Dan ada juga yang saya boleh usulkan ya, yaitu bermain sambil belajar. Jadi kalau ketika kita 1 minggu daring, kita berapa pertemuan biasanya? Biasanya di kalangan SD itu berapa pertemuan di daring? Daring 3 sampai 4 hari. Nah, itu bisa diterapkan untuk 2 kali pertemuan itu dipakai belajar dan bermain, dan 1 pertemuan lagi itu dapat dilakukan bermain dengan belajar. Semisal kita membuat game yang edukasi yang bisa menggugah para siswa ini untuk lebih berinteraksi lagi, lebih percaya diri bahwa aku ini bisa gitu. Jadi gitu. Terus ada juga metode pembelajaran dengan tematik pembelajaran yang dengan prinsip praktek yang dapat dipraktekkan dan dapat berguna di era sekarang. Jadi semisal kalau kita belajar tapi tidak ada prakteknya, kan itu mungkin susah nyantol gitu kan, susah pahamnya gitu. Nah, sedangkan kalau kita teori dengan praktek, itu kemungkinan besar itu dapat bisa memahami gitu. Dan ada juga kalau ketika kita belajar terus praktek tapi tidak digunakan, ya percuma. Nah ini yang dinamakan tematik, menyesuaikan zaman dan menyesuaikan era yang pada saat ini, khususnya di era pandemi COVID-19 ini. Jadi semisal kalau kita kimia, cara membuat hand sanitizer itu gimana? Nah itu sebagai metode pembelajaran yang menurut saya lebih efektif lagi. Nah gitu rekan kita. Dapat kembalikan ke moderator gitu. Terima kasih rekan Adi atas penjelasannya. Jadi kita melihat dari penjelasan rekan Adi lebih ke membahas kurikulum ya, tentang keadaan dunia pendidikan yang di SD gimana, tentang pembelajarannya gimana gitu ya. Nah, di sini kan lebih banyak penerapan pembelajaran secara daring yang bisa dikatakan tidak memerlukan peralatan atau peralatan apa sih? Keperluan sekolah, Ruang. fasilitas sekolah. ya, Nanti. Kamu bisa dapat. Nah, di sini melihat keadaan kali ini yang sedang melakukan pembelajaran daring yang bahkan bisa dibilang tidak memerlukan biaya atau tidak memerlukan fasilitas dari sekolah ya. Jadi lebih ke si murid atau si orang tua yang memfasilitasi anaknya sendiri dalam bentuk smartphone atau teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran. Nah, tentunya kalau dilihat dari sisi pembayaran biaya sekolah itu sendiri yang tidak mengeluarkan, bahkan tidak pernah terkorbankan fasilitasnya untuk para muridnya. Jadi pandangan narasumber atau rekan-rekan di sini bagaimana? Rekan Hanafi bisa menanggapi? Jadi begini, seperti yang kita tahu ya, pandemi ini berdampak ke segala lini, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan mungkin ke pekerjaan orang tua yang mungkin tidak sanggup membayar biaya pendidikan, bahkan biaya pendidikan itu mungkin tidak digunakan secara maksimal oleh mahasiswa, padahal juga mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin dibelani utang demi membiayai handphone anaknya, kemudian belum membayar UKT, dan akhir-akhir ini mungkin ramai di beberapa universitas tentang riuhnya pembayaran UKT. Sebenarnya ada kebijakan dari pemerintah untuk sebenarnya calon mahasiswa lebih tepatnya, bagi kalian yang mungkin ingin meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi tapi terkendala biaya UKT dan lain sebagainya,
itu sebenarnya ada kebijakan namanya KIP kuliah. Sebenarnya KIP ini sudah ada sejak mungkin di jenjang SMP atau SMA. Itu mungkin mengurusnya bisa pakai SKTM dan diserahkan ke pihak sekolah atau dinsos. Di KIP kuliah ini, di perkembangan teknologi saat ini, enaknya KIP kuliah itu pendaftarannya itu lewat online. Ada websitenya kip/kuliah.kemendikbud.go.id. Dan syarat-syaratnya tentu menjadi siswa yang berprestasi dan memiliki keterbatasan ekonomi yang memang tidak mampu. Terus kemudian ada terdaftar di PKH, yang kedua itu DTKS, yang ketiga itu sebelumnya mungkin ke jenjang SMA SMP itu sudah punya KIP, itu bisa daftar. Lalu kalau misalnya tidak memenuhi kriteria tadi, itu ada SKTM, pakai SKTM. Terus kemudian gaji orang tua dibagi jumlah keluarga itu tidak boleh itu melebihi 750.000. Nanti kemudian ketika pendaftaran upload berkasnya seperti KK, KTP dan lain sebagainya. Lalu kemudian memberikan sertifikat prestasi jika ada. Lalu memfoto depan rumah, memfoto dapur sama itu kamar, lalu memfoto meteran listrik. Kemudian tentu ketika kita sudah daftar, itu lalu didaftarkan lagi ke seleksi perguruan tinggi negeri. Ada namanya SNMPTN, SBMPTN, dan lain sebagainya. Jadi untuk mendapatkan KIP kuliah itu tadi harus lolos di seleksi nasional dulu di SNMPTN atau SBMPTN. Baru ketika kita dinyatakan lolos ke PTN tersebut, lalu ketika kita terdaftar di KIP kuliah itu langsung kesinkron. Itu nanti langsung disurvei sama pihak universitas. Jadi menjadi verifikasi bahwa apakah anak ini pantas menerima KIP. Soalnya benefitnya alhamdulillah ya tahun ini itu naik ya. Yang dulu per bulan mungkin 600.000, sekarang jadi dibagi per zona, ada sampai 1 juta 1.400.000, 1.750.000 dan lain sebagainya. Jadi cukuplah menjadi terus UKT-nya digratiskan sampai lulus. Lalu kemudian ada kewajibannya juga, tentu kita mendapat benefit juga harus ada kewajiban, yaitu menjaga IPK harus di atas 3, menjaga nama baik universitas dan sebagainya. Jadi sebenarnya sekat-sekat pendidikan itu seperti pembayaran, terus seperti problematika seperti pembelajaran daring, itu sebenarnya itu bisa terbuka lebar dengan kebijakan ini. Problematika seperti pembayaran itu sebenarnya ada bantuan dari pemerintah. Jadi tidak ada alasan bagi kaum milenial saat ini untuk tidak mau belajar, tidak mau ini dengan adanya mungkin birokrasi yang rumit sudah dibebaskan oleh pemerintah kita. Jadi kita tinggal memanfaatkan dan dengan regulasi yang ada saat ini. Langsung saja rekan Azid bisa menanggapi atau menambahkan penjelasan dari rekan Hanati. Ya, baik teman-teman. Jadi masalahnya ini masalah yang paling pokok ya, masalah kebutuhan pembayaran ekonomi dasar lah, masalah uang lagi ya. Jadi kalau masalah pembayaran ini sebenarnya kalau di setiap perguruan tinggi atau sekolah menengah ke bawah sampai sekolah menengah ke atas itu pasti mempunyai kebijakan masing-masing. Kalau di SMP saya dulu, kalau memang mereka tidak mampu dengan pembayaran yang diajukan, pasti mereka akan mendatai, guru-guru itu pasti akan mendatai bagaimana di mana sih titik mampu sama titik tidak mampunya peserta didik mereka gitu. Mereka akan diberikan bantuan seperti potongan SPP. Kalau SMP masih belum gratis ya, masih belum ya, tapi tidak ada pungli gitu aja ya. Tuh diberi potongan SPP, terus diberikan bantuan apa kalau ada hari besar Islam atau hari besar nasional diberi bantuan. Kalau di SMK sendiri kan alhamdulillah di pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri kan sudah gratis ya, sudah gratis. SMK, SMA itu sudah gratis. Tuh, jadi kita itu sebenarnya sudah difasilitasi oleh negara tentang bagaimana menyelesaikan problematika pembayaran kita atau problematika ekonomi kita. Tapi kalau di lingkup kampus, benar kata rekan Hanafi tadi,
pemerintah sudah menyediakan KIPK, KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar, Gasret tanda hubung kuliah, itu sejumlah nominalnya yang telah disebutkan tersebut. Setiap, kalau yang saya tahu itu teman-teman saya itu ambilnya itu setiap semester, awal semester yang diambil. Lalu UKT-nya digratiskan dengan ada persyaratan yang harus kita penuhi dan kewajiban kita untuk menuntut ini jadi lebih giat gitu kan ya. Tapi kalau yang nggak dapat KIPK gimana? Ada dua cara di kampus saya yang saya pakai, contohnya itu ada dua cara. Yang pertama itu mengajukan penurunan UKT, nyicil, sama iya ada dua itu aja, nggak ada tiga. Jadi ada pengajuan penurunan UKT sama menyicil UKT. Kalau penurunan UKT ini syaratnya yang pertama pasti kan di era pandemi ini harus terdampak, atau kalau tidak di era pandemi itu menyertakan gaji orang tua, atau kalau tidak ada menyertakan gaji orang tua yang tertulis dari pemerintah desa setempat. Nah, kalau yang menyicil ini sendiri harus menyertakan bukti terdampak pandemi sama surat keterangan tidak mampu dari desa. Jadi nanti itu akan dikirim ke fakultas, dicek lagi oleh fakultas, nanti dikirim ke universitas untuk disetujui untuk melakukan nyicil atau penurunan UKT. Jadi itu ada dua metode. Pasti di kampus-kampus lain itu sama, tapi namanya aja yang beda. Nah, terus di salah satu kampus juga itu ada yang namanya bantuan UKT. Bantuan UKT ini gimana? Kalau yang di semester 7 atau 8 yang mendekati skripsi atau tidak banyak melakukan pembelajaran dan menggunakan fasilitas kampus itu biasanya itu dikenakan potongan UKT. UKT yang sudah dibayarkan nanti dikembalikan oleh kampusnya masing-masing. Jadi mereka itu mendapatkan apa yang mereka kerjakan gitu. Kalau kita tidak banyak melakukan kegiatan di kampus ya nggak perlu kita bayar banyak-banyak. Jadi kampus itu bisa ngerti. Jadi intinya dapat feedback dari kampus. Apalagi di pandemi gini. Nah itu pemirsa, kita mendengarkan penjelasan dari masing-masing narasumber kita, para rekan-rekan di sini, mulai dari Merdeka Belajar, realita pelaksanaan pembelajaran daring, model pembelajaran yang bisa menanggulangi pembelajaran daring, masalah pembayaran pendidikan, lalu kita beranjak ke kompetensi lulusan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Jadi kita mulai berbicara mengenai terjun ke lapangan sebagai pekerjaan setelah sekian tahun menempuh pendidikan. Baik, rekan Ardi bisa menyampaikan pendapatnya mengenai tema pada hari ini. Terima kasih waktunya ya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Ini aslinya pada dasarnya adalah materi ketika saya melakukan pengkaderan lakmut ya. Ini membahas masalah pendidikan juga. Pendidikan itu dibagi menjadi tiga. Imbas dari pendidikan itu ada tiga. Yang pertama yaitu apalagi ngomongin masalah pendidikan di era 5.0 ya, dan juga di era new normal khususnya. Ini tidak memungkiri bahwa yang pertama itu adalah revolusi industri. Ada revolusi industri. Yang revolusi industri ini ada sisi negatif dan positifnya juga. Yang sisi positifnya yaitu pekerjaan semakin cepat dengan digantikannya manusia dengan robot dan internet juga. Jadi nggak perlu sampai berkerumun juga kan di masa pandemi ini. Terus ada juga sisi negatifnya. Sisi negatifnya juga banyak pekerjaan yang lapangan pekerjaan ini semakin sedikit karena revolusi industri seperti ini. Jadi itu yang revolusi industri. Terus yang kedua adalah ada yang namanya disrupsi era. Jadi disrupsi era itu transformasi dari semua yang manual menjadi digital. Jadi seperti itu. Bahkan ada ya, saya menjumpai di internet, di YouTube itu ada seorang pengajar digantikan oleh robot dan internet. Seperti itu. Dengan alasan ini zaman sudah maju. Terus ada alasan juga ini masa pandemi, lebih baik seperti ini. Seperti itu. Jadi ini adalah bukti nyata dari disrupsi era. Yang ketiga adalah bonus demografi. Seperti itu.
ada survei yang mengatakan bahwa Indonesia ini mungkin 20 sampai 40 tahun yang akan datang ini Indonesia di era emas gitu. Jadi semua penduduk Indonesia rata-rata semuanya itu siap kerja semua dalam kurun waktu 40 sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, dengan kondisi yang seperti ini mempunyai dua sisi. Yang pertama sisi negatif dan sisi positifnya juga. Sisi negatifnya yaitu semakin sedikitnya lapangan pekerjaan menjadikan semua pelajar ya, yang khususnya nanti bakal bekerja ini tidak mendapatkan lapangan pekerjaan dan menjadi semakin banyak kriminal dan pemerkosaan dan sebagainya. Tuh. Terus di sisi positifnya ini sangat menguntungkan bahwa Indonesia ini 20 tahun yang akan datang ini masa emas, banyak penduduk yang siap kerja itu tadi menjadikan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi seperti pemasaran, kan banyak endorse melalui media sosial, melalui TikTok ya, kan banyak. Nah, ini bagaimana cara seorang pengajar ya khususnya di ranah pelajar dan pengajar, pengajarnya ini bagaimana untuk mengarahkan yang sisi positif atau yang sisi negatifnya. Soalnya saya sendiri juga merasakan kan sudah merasakan lulusan SMK. Ini ada seorang guru nggih, ngapunten nggih. Niki bilang seperti saya, bilang ke saya seperti ini. Kan saya pada saat itu telat masuk sekolah. Seorang guru berkata kepada saya, "Nah, kamu jangan sampai telat ini. Kalau kamu telat terus-terusan seperti ini, perusahaan mana yang mau menginginkan kamu?" Gitu. Mindset seorang guru yang seperti ini. Kalau di masa sekolah dulu tidak memikirkan masalah yang seperti ini. Kalau kenapa kok seolah-olah kita lulus dari SMK ini siap untuk bekerja di pabrik? Kenapa tidak membuat UMKM sendiri, tidak membuat ekonomi kreatif sendiri? Nah, itu bagaimana cara seorang guru mengarahkan hal yang lebih positif lagi? Jangan langsung mengarahkan ke habis lulus langsung ke pabrik gitu. Mungkin dari kata-kata lebih diperbaiki lagi gitu. Mindset seorang gurunya seperti itu. Nah, itu mawon menurut saya sih. Karena peran seorang guru juga penting ya. Iya, seperti itu. Sama bagi murid. Jadi aku disampaikan guru sangat berpengaruh bagi si murid juga. Baik, untuk selanjutnya rekan Aziz bisa menanggapi atau menambahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya ya. Sedikit menambahkan mengenai industri demografi terus revolusi industri 4.0. Mungkin sekarang sudah masuk 5.0 ya misalnya society ya 4.0. Jadi kalau 4.0 ini dimulai dari pergantian tenaga manusia menjadi robot. Kalau 5.0 ini robot ini bukan dikendalikan manusia lagi. Kan kalau robot itu semi otomatis ya. Kalau 5.0 ini lebih otomatis lagi. Pakai algoritma manusia itu tadi, algoritma artificial intelligence itu lagi. Jadi kalau kita memang di era sekarang kalau kita masih malas belajar terus malas menuntut ilmu, pasti kita akan tergerus oleh zaman. Gak bisa kita stuck di sini aja, gak bisa kita berhenti di sini aja. Jadi kalau kita mau mengikuti perkembangan zaman, kita harus ikuti apa yang sedang dipelajari sekarang. Itu apa? Itu. Untuk bonus demografi sendiri, memang betul katanya rekan Ardi, bonus demografi. Saya pernah juga mendapatkan materi dari Dikes Bampol, itu di Dinas Kebangsaan, Pengembangan dan Politik daerah Sidoarjo itu temanya Taruna Cinta Tanah Air. Di situ saya dijelaskan tentang wawasan Nusantara, 4 pilar negara dan bonus demografi itu sendiri itu apa. Jadi saya dijelaskan di situ itu saya itu tergugah gimana itu kita itu menanggapi untuk bonus demografi ini bisa terrealisasi di Indonesia itu gimana. Jadi kita sebagai pelajar-pelajar yang milenial ini kita harus membimbing saudara kita, masyarakat kita, tetangga-tetangga kita biar bisa mewujudkan cita-cita bangsa di usianya yang 100 tahun. Jadi target pemerintah bonus demografi itu terjadi di
100 tahun usia Indonesia merdeka. Jadi kurang 34 tahun dari sekarang. Kemarin baru merdeka, jadi kurang 34 tahun. Jadi ini tugas kita, karena pada waktu 100 tahun Indonesia merdeka, angka penduduk dengan jumlah produktivitas usianya itu lebih tinggi di era 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi begitu. Jadi kalau SDM-nya tidak mumpuni, pasti itu akan menjadi bencana demografi, bukan bonus lagi, bukan generasi emas lagi, tapi bencana demografi. Yang terjadi adalah kejahatan, marah di mana-mana, inflasi ya, dan sebagainya. Tapi itu yang tidak kita harapkan. Jadi untuk menanggapi prospek lulusan sekolah ini gimana sih? Kalau saya sendiri kan dari SMK ya. Kalau dari SMK ini banyak sebenarnya ya. Banyak sebenarnya choice atau pilihan-pilihan yang bisa kita realisasikan di tujuan kita untuk melangkah lebih tinggi itu apa aja. Bisa langsung kerja, bisa kita kuliah, atau bisa kita membuka usaha. Karena di mana kita SMK sendiri, maksudnya saya bukan membanggakan alma mater saya atau lulusan dari mana. Mungkin nasib orang itu berbeda-beda dan tujuannya sudah diatur sama Allah. Jadi kita itu dari SMK sendiri itu banyak program. Kalau di sekolah saya itu ada program magang selama 2 kali di kelas 11 sama kelas 12. Di kelas 11 ini selama 3 bulan itu program magang di perusahaan-perusahaan, dan 6 bulan setelah kelas 3 itu ada program magang selama 6 bulan di perusahaan-perusahaan, boleh sama atau beda. Jadi itu ada pilihan dari sekolah kita atau menyediakan pembelajaran kurikulum untuk magang agar dapat mengetahui dunia kerja itu gimana. Ada lagi, biasanya SMK pilihan itu punya relasi dengan perusahaan di luar atau di dalam negeri. Contohnya di negara Jepang, Jerman, atau yang sebagainya. Atau juga SMK itu bisa kuliah seperti saya, seperti rekan Adi, atau rekan-rekan yang lainnya mungkin di rumah lulusan SMK bisa kuliah juga yang sedang nonton saat ini ya. Jadi banyak pilihan di SMK, bukannya kita sombong, tapi memang SMK itu salah satu opsi lah. Terima kasih rekan Aziz dan rekan Adi sudah memberikan wawasan untuk lulusan yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Langsung saja kita beralih ke statement terakhir, yakni closing statement. Di sini kita akan menyaksikan atau mendengarkan apa yang disampaikan mengenai kesimpulan atau saran dan pesan dari setiap narasumber. Rekan Adi bisa langsung menyampaikan. Langsung saya ya. Mungkin dari saya pesan saja untuk para pelajar yang sekarang melampaui di masa pandemi COVID-19 ini, tetap semangat. Jangan sampai COVID-19 ini menjadi hambatan untuk kalian melangkah lebih maju lagi. Dan satu kata-kata dari saya, sejarah dunia adalah sejarahnya orang muda. Apabila angkatan muda mati rasa, maka matilah sejarah sebuah bangsa. Cukup dari saya seperti itu. Langsung rekan Aziz bisa melanjutkan. Ya baik, mungkin saya simpulkan sedikit perbincangan kita dari awal sampai akhir ini. Dari tema kita adalah memaknai Merdeka Belajar yang telah kita peringati hari kemerdekaan kemarin 15 Agustus. Jadi Merdeka Belajar sendiri ini salah satu kebijakan pemerintah yang diharapkan untuk memaksimalkan pendidikan di Indonesia sendiri. Lalu apa saja kendala di Merdeka Belajar selama pandemi ini? Itu apa aja, seperti belum terkoneksinya antara jiwa dari pengajar, pelajar, serta peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya, itu masih jadi PR dari elemen-elemen tersebut. Jadi itu masalahnya yang realitanya sedang terjadi. Lalu ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan agar pembelajaran secara daring ini bisa terselesaikan atau teratasi secara baik. Ada model secara kurikulum, ada model secara bimbingan, atau menetapkan role model, salah satu role model di guru seperti kiai, ustadz atau ustazah. Lalu yang terakhir itu ada model diskusi, di mana kita bertukar gagasan, pikiran kita, bertukar materi,
bagaimana pendapat yang benar, bagaimana keputusan yang benar tentang suatu masalah gitu. Untuk yang terakhir itu ada masalah ekonomi dari pembayaran pendidikan di Indonesia. Namun masalah tersebut sudah dijawab oleh kebijakan lembaga dan pemerintah. Dan yang terakhir ada prospek kelulusan tadi yang sudah saya jelaskan serta akan dijelaskan. Untuk pesan-pesan terakhir dari saya, mungkin memang Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Namun bagaimana kita generasi muda berusaha untuk baik-baik saja dan tetap semangat dalam menuntut pembelajaran di kondisi apapun dan di situasi apapun. Jadi untuk kita para pelajar, para pejuang pendidikan tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih akan Azid. Hanafi mau menyampaikan? Sedikit kata-kata dari Bung Hatta. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat diperhilangkan dengan pengalaman, namun jujur itu sulit diperbaiki. Di sini menunjukkan bahwa pentingnya kita kemauan untuk belajar, kemauan kita untuk menggali keahlian dari pengalaman dan sebagainya. Namun yang tak kalah penting adalah pendidikan karakter, dan itu menurut saya yang kurang dalam pendidikan formal kali ini. Maka dari itu semua elemen termasuk orang tua dan mungkin guru itu harus bisa menjadi contoh dan panutan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih para rekan-rekan dan terima kasih para pemirsa yang sudah setia menyaksikan mulai dari awal sampai akhir statement. Dan sedikit saja dari saya, semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Tetap semangat, belajar, berjuang dan bertakwa. Wallahul muwaffiq ila